Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel Memasak Heka Sabari. Di video kali ini saya akan membuat puding coklat coffee yang enak banget. Pudingnya ini tidak lengket dan juga tidak berair ya. Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat puding coklatnya yaitu 1 saset Nutrijel berwarna coklat. Kemudian saya menggunakan 1 saset agar-agar berwarna coklat atau bisa juga warna plain. Kemudian 1 saset coklat bubuk, bisa bermerek apa aja. 1 saset susu kental manis. Kemudian saya menggunakan 4 gelas air. Lalu saya menggunakan 5 sendok makan gula pasir dan menggunakan sejumput garam. Dan untuk puding coffee-nya saya menggunakan 1 saset agar-agar berwarna plain, kemudian 2 saset coffee instan rasa mochaccino merek apa saja, kemudian 1 saset susu kental manis, 1 jumput garam, kemudian 4 sendok makan gula pasir dan 4 gelas air. Dan untuk cetakannya, di sini saya menggunakan 2 cetakan ya. Yang pertama saya menggunakan cetakan berbentuk mawar. Cetakannya seperti ini ya. Dan untuk teman-teman terserah menggunakan cetakan apa saja ya. Lalu saya menggunakan cetakan cake berbentuk hati. Cetakannya ini berlapis-lapis. Dan bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Pertama-tama saya akan membuat puding coklatnya terlebih dahulu ya. Kita memasukkan bahan kering terlebih dahulu semuanya ke dalam panci agar nanti dimasaknya itu tidak bergumpal. Ini saya memasukkan 1 saset coklat bubuk, kemudian 1 saset agar-agar, kemudian saya memasukkan Nutrijelnya ke dalam panci. Lalu saya masukkan sejumput garam. Dan saya memasukkan 5 sendok makan gula pasir. Dan untuk manisnya sesuai selera aja ya, mau ditambah atau dikurang. Kemudian kita aduk-aduk agar ketika dimasukkan yang cair nanti tidak menggumpal. Kemudian kita masukkan susu kental manis ya. Lalu kita masukkan air. Airnya ini saya menggunakan 4 gelas belimbing ya. Nanti dimasaknya dengan menggunakan api kecil saja agar tidak mudah hangus bawahnya. Kita aduk-aduk dulu sebelum kita masak di atas kompor agar coklatnya itu tidak bergumpal. Kemudian setelah kita aduk-aduk, kita nyalakan apinya ya. Apinya itu menggunakan api yang kecil aja ya, agar ketika dimasakkan nanti tidak hangus bagian bawahnya. Kita menggunakan api yang kecil, lalu diaduk-aduk ya sampai mendidih.
Kita aduk-aduk terus ya, jangan sampai menggumpal. Di sini sudah sedikit mendidih, kita aduk-aduk terus. Ini sudah mendidih ya, nanti bisa kita matikan kompor, lalu kita tuang ke cetakan. Setelah diangkat, uap panasnya kita hilangkan dulu ya, kita aduk-aduk agar uap panasnya itu hilang, dan nanti setelah itu kita masukkan ke cetakan. Setelah uap panasnya hilang, kemudian kita tuang ke cetakan sedikit demi sedikit dan disaring. Dan sebelumnya cetakan ini sudah saya siram dengan air es agar tidak menempel ketika nanti pudingnya kita keluarkan dari cetakan. Menuangnya sedikit demi sedikit ya. Sambil menunggu puding coklatnya sedikit keras, kita membuat puding coffee-nya. Kita masukkan bahan-bahannya seperti langkah yang membuat puding coklatnya ya. Di sini kita sudah masukkan agar-agar dan juga kopi instan. Lalu susu kental manisnya kita masukkan. Dan kita masukkan gulanya ya. Gulanya di sini saya kurangi takarannya karena kopi instannya sudah mengandung gula. Dan jangan lupa kita menggunakan sejumput garam. Kemudian kita masukkan airnya sebanyak 4 gelas belimbing. Lalu diaduk-aduk ya agar tidak bergumpal. Nanti kemudian baru kita masak dengan menggunakan api kecil. Di sini sama ya, menggunakan api kecil saja. Kemudian kita aduk-aduk ya sampai mendidih seperti tadi membuat puding coklat. Kita aduk-aduk terus agar bagian bawahnya tidak hangus.
Ini puding coklatnya sudah keras ya. Kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu dan hati-hati dalam menusuknya. Jangan sampai terlalu dalam. Nanti puding kopinya itu akan masuk dan nanti bentuknya itu tidak bagus. Kemudian kita masukkan puding kopinya sedikit demi sedikit ya, setelah uap panasnya itu hilang. Dan kita melakukan hal ini berulang ya. Setelah puding kopinya nanti keras, sedikit keras, kita masukkan lagi puding coklatnya. Kemudian selanjutnya seperti itu sampai memenuhi cetakan ya. Puding kopinya sudah sedikit keras ya. Bila seperti ini tidak perlu ditusuk-tusuk dengan garpu, kita bisa langsung masukkan puding coklatnya dan lakukan hingga habis ya. Ini cetakan mawarnya bisa kita langsung isi saja ya dengan puding coklatnya. Dan untuk puding coklat mawarnya ini bahan-bahannya sama dengan membuat puding coklat kopi. Saya tidak menjelaskan lagi ya. Setelah pudingnya kita masukkan ke cetakan semua, kita tunggu dingin, nanti baru kita masukkan ke kulkas ya. Dan ini puding yang sudah keras ya. Nanti kita buka dari cetakan dan kita lihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya puding coklat kopi. Pudingnya ini padat dan tidak berair ya, dan juga tidak lengket saat dimakan. Cantik kan warnanya? Rasanya juga enak loh. Nanti kita bisa hias dengan menggunakan puding coklat mawar. Nah, pudingnya setelah kita hias dengan menggunakan puding coklat mawar. Puding ini bisa kita gunakan sebagai pengganti cake ulang tahun loh. Kita bisa menempatkan lilin di tengah puding coklat mawarnya. Dan nanti kita potong ya hasilnya seperti apa. Kita lihat apakah puding ini berair atau tidak. Tonton terus videonya sampai habis ya. Dan di sini kita akan potong ya pudingnya, kita lihat berair atau tidak. Pudingnya tidak lembek ya. Ya pudingnya setelah kita potong ya, hasilnya tidak lengket dan tidak berair, menyatu dengan sempurna dan teksturnya seperti cake. Bagaimana Bunda? Mudah kan membuat puding yang cantik, enak, tidak lengket dan tidak berair? Selamat mencoba ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.